Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar rahimakumullah, pada kali ini saya akan membaca kitab Syarah An-Nasaih Ad-Diniyah karya dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang terkait dengan kematian atau terkait dengan memperbanyak mengingat mati dan mempersiapkan diri kita menghadapi kematian. Qala bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini. Amin. Wa'lam, dan ketahuilah oleh kamu, annal iktsara min dzikril mauti, bahwasanya memperbanyak dari mengingat kematian, mustahabun, itu sangat dianjurkan, wa murghabun fihi, dan sangat dicintai oleh Allah dan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam ungkapan ini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan bahwa jika kita sering-sering atau memperbanyak mengingat kematian, itu hukumnya sunnah, mustahabun, dianjurkan, wa murghabun fihi, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita selama hidup ini untuk memotivasi ibadah kita biar khusyuk, biar ikhlas, ingatlah kematian. Atau untuk kita mengerem kalau melakukan perbuatan dosa, kita tidak berani melakukan perbuatan dosa karena kita ingat, ya Allah, nanti saya mati. Mati adalah hidup pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amal-amal yang kita kerjakan di dunia ini. Maka dari itu kita diperintahkan untuk memperbanyak mengingat kematian. Walahu, dan bagi memperbanyak mengingat kematian, manafi'un wa fawaidun jalilatun, mempunyai beberapa manfaat dan faedah-faedah yang tinggi, yang agung. Minha, diantaranya, qasrul amal, mengurangi al-amal. Al-amal di sini pakai alif, angan-angan. Ya, jadi ketika kita banyak mengingat mati, maka kita tidak banyak mengangan-angan dunia ini, mengelamun terhadap dunia ini, ya, berangan-angan agar dunia ini kita peroleh, tetapi dengan angan-angan, ya. Jadi jangan selalu mengangan-angan dunia, karena dunia ini adalah sesuatu yang sebentar. Dunia ini fana, dunia ini akan hancur, akan kita tinggalkan. Jadi yang pertama, manfaat dan faedah dari banyak mengingat mati adalah, pertama, qasrul amal. Yang kedua, watajhid fid dunya. Dengan banyak mengingat mati, maka kita akan tumbuh rasa zuhud terhadap dunia. Apa itu zuhud terhadap dunia? Yaitu
tidak mencintai dunia yang kita miliki atau yang diamanahi atau dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya dunia yang kita miliki, harta, tahta, jabatan, ya, kekuasaan, ilmu dan segalanya itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan tidak boleh kaya, boleh kaya tetapi kekayaan hanya ada di genggaman, tidak dicintai dan tidak dimasukkan ke dalam hati, ya. Seperti Nabi Sulaiman, ya, kaya tetapi kekayaannya tidak dimasukkan ke dalam hatinya. Hada min fadli rabbi aashkuru am akfur. Kata Nabi Sulaiman, semua ini yang Allah berikan min fadli rabbi adalah karunia Allah. Apakah saya bersyukur atau saya kufur, ya. Jadi manfaat yang kedua adalah zuhud terhadap dunia. Yang pertama tadi qaslul amal, banyak angan-angan terhadap dunia ini, ya. Yang kedua tajhid fid dunia, zuhud di dalam dunia. Yang ketiga wal qanaatu minha bil yasir, qanaah dengan urusan dunia, ya. Qanaah ini adalah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, menerima apapun yang Allah berikan kepada kita. Mau kaya, mau miskin, mau sedikit, mau banyak, semuanya diterima dengan qanaah. Qanaah ini lawan dari toma, ya. Toma ini rakus, ya. Rakus ini tidak puas dengan apa yang Allah berikan, ya, mau cara halal, mau cara haram, ya, mau cara subhat, semuanya dikuasai, semuanya ingin dimiliki. Itu namanya toma. Tapi kalau qanaah ini nrimo, ya, nerima dengan bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Syukuri apa yang ada, ya. Lihat orang yang di bawah kita, jangan kita melihat orang di atas kita dalam hal melihat nikmat, ya. Kalau kita melihat orang di bawah kita, kita harus selalu bersyukur. Alhamdulillah saya punya mobil, orang lain ada yang tidak punya mobil, hanya punya motor. Yang punya motor, alhamdulillah saya punya motor. Ada teman saya tidak punya motor, dia hanya punya sepeda. Yang punya sepeda masih bersyukur, alhamdulillah saya punya sepeda. Ada teman saya tidak punya sepeda, ya, dia jalan kaki. Yang jalan kaki masih bersyukur, alhamdulillah saya berjalan kaki. Ada teman saya didorong pakai kursi roda. Yang pakai kursi roda, alhamdulillah saya masih bisa jalan-jalan pakai kursi roda. Ada teman saya di ICU, ya. Semuanya bergantung dengan selang, dengan obat, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang di ICU saja masih alhamdulillah di ICU, ya. Teman saya ada yang sudah meninggal. Jadi ini kita selalu bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita, disebabkan kita sering banyak-banyak mengingat kematian. Yang selanjutnya warubbah fil akhirah, dia akan cinta dengan akhirat, bukan benci dengan akhirat, cinta dengan akhirat. Karena apa? Karena dengan banyak mengingat mati, ya, banyak mengingat kematian, tentunya dia termotivasi untuk beribadah secara maksimal, secara totalitas, ibadah secara ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orientasinya adalah akhirat. Kalau orientasinya dunia, ibadahnya karena ria, ingin dipamer, ya, di orang lihat, ingin sum'ah, orang mendengar apa yang kita kerjakan atau ibadah yang kita kerjakan. Sedekah kita pengen didengar orang, ya. Ibadah kita, haji kita pengen dipuji orang. Itu namanya tidak ar-rughbah fil akhirah. Jadi ar-rughbah fil akhirah, orang yang cinta akhirat, ibadahnya itu orientasinya untuk akhirat, kebahagiaan di negeri akhirat, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan watazawud laha bil a'mali sholihah, dan banyak bekal, memperbekal, ya, mencari bekal untuk kehidupan
akhirat bil a'mali sholehah, dengan amal soleh, ya. Amal soleh dalam kapasitas yang sangat luas, pemahaman yang universal, ya. Ibadah mahdoh maupun ibadah ghairah mahdoh, ibadah ritual maupun ibadah sosial dilakukan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti kita mempersiapkan kehidupan di negeri akhirat, ya. Karena bagaimanapun hidup di dunia ini hanyalah sebentar, ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan hancur, yang kekal, ya, yang abadi hanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Para pendengar rahimakumullah, kenapa kita perlu banyak mengingat-ingat kematian? Karena kita ini pasti akan mengalami kematian. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, dha'iqatun, pasti merasakan al-maut, kematian. Summa ilaina turja'un. Kemudian kepada kami, kata Allah, turja'un, kalian akan dikembalikan. Dalam surah Ali Imran 185 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa, dha'iqatul maut, pasti merasakan kematian, dan hanya saja akan disempurnakan pahala kalian pada hari kiamat. Siapa yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dia adalah orang yang beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Nah, para pendengar rahimakumullah, dari ayat Al-Ankabut 57 dan surah Ali Imran ayat 185, ya, menjelaskan kepada kita bahwa kita ini akan mati, karena itu perlu dipersiapkan bekal untuk menuju ke negeri akhirat. Juga di dalam surah Al-Anbiya ayat 35 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Para pendengar rahimakumullah, dari itu, ya, menurut Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, di sini banyak manfaat dan faedah dari mengingat kematian. Banyak mengingat kematian. Kita lanjutkan. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aksiru, perbanyaklah oleh kalian, min dzikri hazimil ladzat, dari menyebut sesuatu yang memutus kelezatan dunia, yang memutus kenikmatan dunia, yakni yang dimaksud adalah al-maut, kematian. Jadi kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, banyak-banyaklah kalian mengingat kematian, yakni al-maut, yakni kematian. Wa kana alaihi salatu wassalam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqumu, berdiri, ya, minal laili, suatu malam, payunadi, dan memanggil-manggil Rasulullah, mengingatkan, ya al maut, mati telah datang, bima fihi, dengan apa yang tidak ada di dalamnya, ja'atir rojipah tatbauhar rodipah, telah datang rojipah, tiupan sangkakala malaikat pertama, malaikat Israfil. Ini ketika kiamat, ya, akan meniupkan sangkakala,
ya, nandanya itu kiamat. Tatbau harodipah, dan diikuti dengan tiupan yang kedua, ya, itu tandanya bangkit dari kubur. Nah, itulah hari pertanggungjawaban kita terhadap amal-amal yang kita kerjakan selama hidup di dunia, ya. Jadi amal yang telah kita kerjakan di dunia, baik amal soleh maupun amal kejahatan, akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ada yaumul mizan, hari ditimbangnya amal. Ada yaumul hisab, hari diperhitungkannya, dihisabnya amal-amal kita, ya. Ada apa, sirotol mustaqim, kita menyeberangi, ya, jalan sirotol mustaqim menuju surga, di bawahnya ada neraka. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengingatkan kepada kita, ya, beliau berdiri pada suatu malam, telah datang kematian, telah datang tiupan sangkakala malaikat yang pertama, telah datang kiamat, telah datang tiupan sangkakala malaikat yang kedua, telah datang hari kebangkitan. Ini untuk menyadarkan kita umatnya agar tidak terlena dengan kehidupan dunia, agar kita mempersiapkan kehidupan yang abadi, yaitu dengan bekal amal-amal soleh, dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan al hadis walamma suila, tatkala Rasulullah SAW ditanya, ini tentang wal hadisu, dan ada hadis lama walamma suila, dan tatkala Rasulullah SAW ditanya, suila sallallahu alaihi wasallam, tentang apa? Anil akyasi, tentang orang yang pandai, ya, orang yang cendekia, minan nasi, dari manusia, manhum, siapa mereka? Siapa orang yang cerdas, orang yang cendekia dari manusia? Qala, Rasulullah menjawab, aksaruhum lil mauti dzikra, orang yang banyak-banyak mengingat kematian. Ya, jadi orang yang pintar, cendekia ini adalah orang yang banyak-banyak mengingat kematian. Jadi kematian ini diingat-ingat untuk motivasi ibadahnya lebih khusyuk, untuk motivasi ibadahnya lebih ikhlas, untuk menghindari dosa tidak dikerjakan karena takut mati, takut dipertanggungjawabkan di negeri akhirat. Itu manfaat dari mengingat kematian. Jadi orang yang cerdas, orang yang cendekia, kata Rasulullah SAW, adalah satu orang yang banyak-banyak mengingat kematian. Yang kedua, wa ahsanuhum lahu istidadan, orang, ya, atau mereka yang memperbagus istidadan, persiapannya pulang ke negeri akhirat. Dibanyakin atau diperbaiki bekal menuju akhirat, karena kita ini akan pulang ke negeri akhirat, ya. Kadang-kadang orang mempersiapkan untuk masa pensiun, ya, dia persiapkan apa yang akan diusahakan di masa pensiun. Dia siapkan tabungan, dia siapkan aset, katanya nanti setelah pensiun tidak ada pekerjaan, dia masih bisa mengambil dari aset-aset yang dia usahakan. Tetapi dia kurang peduli, itu orientasi dunia. Orientasi akhirat, kita juga harus mempersiapkan kita kembali ke negeri akhirat. Ibadah ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutnya, ulaikal akyas, orang yang seperti itu adalah al-akyas, orang yang cerdas. Orang seperti itu adalah orang yang cendekia, ya. Orang seperti itu adalah orang yang pintar, ya. Jadi orang yang pintar dalam pandangan hadis ini adalah orang yang mempersiapkan, ya, untuk pulang ke akhirat, dan orang yang sering-sering mengingat kematian.
ya. Jadi ada cerita, ya, riwayat ada wali Allah, ya, yang di dalam kamarnya dia siapkan lubang lahat, ya. Lubang lahat ini lobat untuk kuburan. Untuk apa? Untuk memotivasi dirinya kalau malas ibadah. Dia malas sholat atau malas ibadah, dia turun ke lubang lahat itu, ya. Dia berbahan di dalam tanah, dia nasihati dirinya, kamu akan meninggal seperti ini. Kamu apakah tidak takut tinggal di dalam kuburan, di dalam tanah, sepi, gelap, banyak menjadi fitnah, ujiannya besar dan sebagainya, akan dihimpit oleh bumi dan lain sebagainya. Menasehati diri sendiri, ya. Kemudian setelah dinasehati, dia bangun, dia sholat, dia tahajud, karena dia mengingat mati tadi, ya, dengan cara dia gali kuburan di dalam kamarnya. Kalau kita tidak seperti itu, cukup kita banyak-banyak mengingat mati. Kalau kita malas ibadah, ya Allah, saya akan meninggal, saya harus semangat. Kalau kita kurang ikhlas, kita sadar, ya Allah, saya kurang ikhlas, saya harus ikhlas, karena saya akan menghadapmu, ya Allah. Kalau mau berbuat dosa, mau korupsi, astagfirullahaladzim, nggak berani. Kenapa? Saya takut mati. Kalau mau mencuri, maaf, diomeli dirinya, kamu nanti akan mati. Ya, jadi manfaat banyak mengingat mati itu adalah seperti itu. Dan orang yang cerdas itu orang yang mempersiapkan dirinya untuk hidup di negeri akhirat. Dahabu, mereka meninggalkan bisarofid dunia wa naimin, dengan kemuliaan-kemuliaan dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia, dan wa naimil akhirah, menuju kepada kenikmatan akhirat, ya. Dia berorientasinya adalah kebahagiaan negeri akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa, dan sungguh akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, satu hari di akhirat kana mikdaruhu alfasana, bandingannya 1000 tahun di sini. Ya, 2 hari di akhirat, 2000 tahun di sini. Kita hidup standar akhirat ukurannya, kalau kita umur 80 tahun, baru hanya beberapa jam. Ya, jangan sampai kita mengorbankan kenikmatan akhirat yang abadi, ya. Orientasi kita hanya dunia saja. Kita balik sekarang, ya, kita tanamkan di dalam diri kita, ya, image kita, ya, kita ubah hidup kita ini adalah orientasinya dunia dan akhirat, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Fid dunya hasanah, di dunia bahagia, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga bahagia. Itulah al-aqyas, orang yang cerdas menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan. Qultu, aku berkata, kata Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad, walaysa dzikrul maut an-nafi huwa ayyaqul al insan bilisanihil maut faqat. Bukanlah mengingat mati yang bermanfaat itu hanya manusia hanya mengatakan dengan lisannya mati. Kata-kata mati saja. Fa inna dzalika qalilul manfaah, ya. Karena itu, yang mengatakan seperti itu qalilul manfaah, sedikit manfaatnya. Ya, jadi ketika mati itu mengingat mati itu bukan disebut-sebut mati, itu sedikit manfaatnya. Yang banyak bagaimana? Fa inna aktsara minhu bala budda madzalika mantapa korol, ya, orang yang berpikir al-qalba, hatinya. Jadi dimasukkan ke dalam hati, ya, tapakur dengan hatinya, ya, wastihdor
wastidorohu, dan menghadirkan hatinya. Jadi diresapi ke dalam hati, dihadirkan di dalam hati. Inda dzikril maut, ketika mengingat mati, bil lisani, dengan lisan. Ya, jadi bagaimana cara meresapkan di hati? Kaifa yakunu haluhu indal maut. Nanti bagaimana keadaannya ketika mati. Jadi kita merenung. Nanti kalau saya meninggal, bagaimana keadaan saya? Nasib saya seperti apa? Itu dipikir. Itu yang disebut dengan dzikrul maut. Ya, dzikrul maut dengan meresapi di dalam hati menurut Syekh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Wahwaluhu wa saqaratuhu wa ma'aniyatuhu, ya, umurul akhirah. Dan yaitu memikirkan, tafakur, ya, huru hara kematian. Karena kematian ini ya kiamat sugro, dia ujiannya sangat berat sekali. Rebutan antara malaikat dengan iblis untuk mencelakakan, iblis untuk mengajak manusia sesat, malaikat mengajak kepada keimanan, ya, tarik menarik. Ya, bagaimana itu? Itu tafakur namanya, yang mempersiapkan bagaimana huru hara kematian, sekarat kematian. Bagaimana sekarat kematian? Ya, kita persiapkan maknawi dari kematian, ya, perkara-perkara akhirat, ya. Wa ma ladzi biaqiya min ajlihi wa ma yahtamu lahu. Nah, dan apa yang dia sisakan dari ajalnya, bagaimana nanti setelah meninggal, dan apakah dia wa bima yahtamu lahu, bagaimana, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Makanya kita sering berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah, dengan la ilaha illallah, ya Allah dengan la ilaha illallah, ya Allah biha, ya Allah dengan la ilaha illallah, ya Allah bi husnil khotimah, matikan kami dengan husnul khotimah. Itu namanya orang yang mempersiapkan sakaratul maut atau mempersiapkan kematian, ya, dengan tafakur, dipikirkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan kau gelincirkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah kepada kami. Nah, itu minta mati husnul khotimah, ya. Ya Allah mahtim bi husnil khotimah, ya Allah, tutupkah kematian kami dengan husnul khotimah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami, ya, atas agamamu. Wa mahabbatik, di atas cintamu. Wa ma'rifatik, di atas ma'rifah kepadamu. Nah, ini usaha-usaha secara batiniah kita berdoa kepada Allah untuk mempersiapkan kematian. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita meninggal dunia ini dalam keadaan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipesan dalam Al-Qur'an, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati, ya, kecuali kalian dalam keadaan muslimun, muwahhidun, dalam keadaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu namanya tafakur, ya, tafakur dalam mengingat kematian. Bagaimana caranya lagi? Wa kaifa, dan bagaimana kana halu mamado min aqronihi wa ashabihi indal maut. Dan bagaimana keadaan orang-orang yang sudah lewat, yang sudah meninggal, yang masa lalu, dari kerabatnya, teman-temannya, indal maut, ketika mati. Itu ditafakurkan. Itu ditafakurkan sehingga itu bisa memotivasi kita untuk selalu taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila ayil masir, dan kemana nanti akan kembali, ya, ke surga atau ke neraka. Di kuburan apa dapat nikmat kubur atau dapat siksa kubur, itu dipikir, tafakur, ya. Itu cara kita mempersiapkan atau mengingat kematian, ya. Soru wa asbah dzalika min afkar, ya, dan
apa-apa yang sama seperti dari berpikir. Wal adkar an nafiyal qobi, dan zikir-zikir, berpikir-berpikir, berzikir-berzikir yang manfaat bagi hati al mu'athirah bihi, yang ada asarnya, ada implikasinya, ada kebaikannya, ada bekasnya di hati kita, sehingga kita termotivasi untuk selalu ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan. Qala ba'du salafi, berkata sebagian ulama salaf, unzur, perhatikanlah, kulla syai'in, segala sesuatu, ya, tuhibbu, yang kamu cintai, ayyatiyakal maut, dan mati akan datang kepada kamu, wa anta alaihi, dan kamu di atas kematian, fa'alzimhu, maka lazimkanlah, ya, lazimkanlah untuk selalu memperhatikan atau mengingat kematian. Wa kulla syai'in tukrihu, dan sesuatu yang kamu benci. Ya, jadi orang ini cinta sesuatu, tetapi ya sesuatu itu akan kita tinggal. Tetapi kita juga di sini wa kullu tukrihu ayatikal maut. Ya, sesuatu yang kau benci padahal mati itu akan datang kepada kamu. Ada orang ya, ini yang benci dengan kematian. Ya, dia benci dengan kematian. Tandanya apa? Dia tidak mempersiapkan kematian, atau dia takut dengan kematian, tetapi dia tidak mempersiapkan kematian. Itu ya. Wa anta alaihi fajtanibu fata amal, ya. Karena itu ya kamu hendaklah memperjauhkan seperti itu. Kau jauhi ya perbuatan seperti itu, wa ta'amal, dan dipikir-pikir. Ya, rahimakallah hadil maqalah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Hadil maqalah ini, fa'innaha, sesungguhnya maqalah ini, azimatun naf'i, besar sekali manfaatnya, liman amila biha, bagi orang yang mengamalkan maqalah ini, wallahul muwaffiq, dan Allah memberikan taufik, la raiba ghairi, tidak ada keraguan, la raiba ghairi, tidak ada keraguan selainnya. Jadi dari beberapa manfaat ini ya terhadap mengingat kematian dan mempersiapkan kematian, ya, jadi kita ini jangan sampai membenci kematian, ya, tetapi kematian ini harus kita sukai. Nah, di sini dijelaskan di selanjutnya. Wa amma karahiyatul maut, adapun benci kematian, fa amrun tabiiyun, adalah perkara yang tabiat. Ya, tabiat manusia pasti benci kematian. La yakadul insanu yanfa'u anhu wa dzalika anal mauta muallimun fi nafsihi. Dan ya, boleh jadi manusia itu ya karena tabiatnya benci kematian itu tidak ada manfaatnya buat manusia, ya. Karena kematian itu muallimun fi nafsihi, menyakiti jiwanya, menyakiti dirinya, karena dia menyangka dunia ini akan ditinggal, harta yang dia kumpul akan ditinggal, mu'alim, ya. Karena kalau dia ta'aluk dengan harta seperti itu, tapi kalau dia ta'aluk dengan Allah, harta itu bukan punya dia, ditinggal, itu jadi beban. Ya, dia meninggal dunianya, hartanya tidak dipikirkan. Wa mufarriqun bainal insan, dan dia menyangka akan berpisah dengan manusia, di antara manusia. Wa baina mahbubatihi wa ma'lufatihi min dunyahu, dia ya akan berpisah dengan yang dicintainya. Keluarganya dia akan berpisah, dengan keluarganya berpisah, dengan hartanya dia berpisah, dengan mobilnya yang mewah dia berpisah, dengan rumahnya yang mewah dia berpisah, dengan jabatannya dia berpisah, min dunyahu, dari dunianya. Dunianya dipisah semuanya, berpisah, ditinggal. Ya, yang ikut cuma amalnya, ya. Jadi di dalam hadis itu yang mengikuti mayit itu hartanya, keluarganya, amalnya. Yang dua pulang, harta dan keluarga.
yang tetap satu amalnya. Jadi yang tetap sampai masuk ke kubur itu adalah amal kita, ya, ibadah kita itu yang akan menemani kita. Para pendengar rahimakumullah, walama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man habba liqa Allah," siapa yang senang ketemu Allah, aballahu liqa'ahu, Allah senang ketemu dia. Wa man karaha liqa Allah, karahallahu liqa'ahu, siapa yang tidak senang ketemu Allah, Allah tidak senang ketemu dia. Qalat lahu Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hadis ini, ya, tentang hadis ini. Mana dia? Mana habba liqa Allah habba liqa wa man karaha karaha liqahu. Ya, siapa yang senang ketemu Allah, Allah senang ketemu dia. Siapa yang benci ketemu Allah, Allah benci ketemu dia. Akhirnya Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulluna nakrahul maut, semua kami membenci kematian." Faqala alaihi salatu wasallam, bersabda Rasulullah SAW, "Innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin, idza hadarahul maut, ketika mati menjemputnya, basyara birahmatillah, dia gembira dengan rahmat Allah." Jadi orang yang beriman kalau kematian menjemputnya, basyara, dia gembira, ya, karena dengan janji-janji Allah, ya, akan memasukkan orang tersebut ke dalam surganya. Ahabbalika Allah, orang yang gembira tadi yang mati itu senang ketemu Allah. Ahabbalikahu, Allah juga senang ketemu dia karena gembira. Wa inna kafiran, sungguhnya orang kafir itu hadarul maut, ketika berjumpa dengan kematian, basyara bi adabillah, dia dikabarkan dengan siksa Allah. Fakarahu, maka dia benci lika Allah, ketemu Allah, karena dia akan disiksa. Wa qarallahu likahu, dan Allah juga benci kepada orang tersebut. Wa fi wasbil mu'minin mahbub al-madkur fi qauli sallallahu alaihi wasallam, ya, ini dalam konteks yang ini, ya. Jadi siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencintainya, ya. Nah, ketika cinta kemudian dia dicabut nyawanya oleh Allah, dikabari oleh malaikat, ya, bahwa kamu akan mendapat surga Allah, maka dia matinya senyum, ketawa, senang. Dan kemudian senang, dia cepat-cepat ingin ketemu Allah. Nah, itulah matinya orang beriman. Tetapi orang yang tidak beriman, ya, dia digambarkan setelah mati dan di akhirat akan ada siksa kubur dan siksa akhirat. Kemudian dia benci dengan kematian, dia benci ketemu Allah. Nah, ketika itu Allah juga benci ketemu dia. Para pendengar rahimakumullah, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk mempersiapkan kita untuk kematian dengan cara banyak-banyak mengingat kematian dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.